Selamat pagi pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah Indonesia kembali mengalami kenaikan. Di Cikarang Selatan, Jawa Barat, lonjakan harga sembako mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama di Pasar Mega Regensi yang menjadi pusat belanja harian warga. Kenaikan ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas pusat, tetapi juga mengubah pola konsumsi rumah tangga. Tim kami telah menelusuri langsung ke lapangan untuk melihat dampaknya. Berikut laporan selengkapnya. Oke, terima kasih ya. Saya saat ini berada di Pasar Mega Regensi Cikarang Selatan. Sejak awal bulan ini, harga sejumlah kuantitas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan gula mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kondisi ini membuat banyak warga harus menyesuaikan anggaran belanja mereka. Beras medium yang sebelumnya dijual Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000. Minyak goreng kemasan naik sekitar Rp2.000 per liter, sementara telur ayam beras kini dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram. Naik dari Rp28.000, gula pasir pun ikut naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatnya permintaan dan distribusi yang belum optimal. Beberapa daerah juga mengalami keterlambatan pasokan akibat cuaca ekstrim dan gangguan logistik. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara stok dan kebutuhan masyarakat, terutama di pasar tradisional seperti Mega Regensi. Lonjakan harga sembako bukan hal yang baru, namun tahun ini kenaikannya terasa lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Banyak warga mulai menyesuaikan pola belanja mereka, membeli dalam jumlah lebih sedikit atau memilih produk substitutif seperti telur puyuh, minyak curah, atau beras lokal kualitas rendah. Pemerintah melalui Bulog telah menggelar operasi pasar di beberapa titik, termasuk wilayah Bekasi dan Cikarang. Beras SPHP dijual dengan harga Rp10.900 per kilogram. Namun ketersediaannya terbatas dan belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Di beberapa lokasi, warga harus antri sejak pagi untuk mendapatkan kuota yang tersedia. Distribusi bahan pokok juga menjadi sorotan. Beberapa daerah melaporkan keterlambatan pengiriman akibat banjir dan kemacetan jalur utama. Hal ini berdampak pada stok di pasar tradisional dan minimarket yang akhirnya memicu kenaikan harga yang lebih lanjut. Saya biasanya belanja untuk 1 minggu, tapi sekarang harus dikurangi karena harga beras dan telur semakin naik. Padahal anak-anak butuh makanan yang bergizi. Kalau begini terus, kami harus cari alternatif yang lebih murah. Pemerintah bisa bantu lebih banyak. Pekerjaan saya harian, penghasilan juga nggak tetap. Kalau harga naik begini saya bingung. Biasanya bisa beli 2 kilo beras, tapi sekarang cuma 1. Walaupun saya ganti dengan tahu dan atau tempe. Harapannya sih ada bantuan langsung atau pasar murah yang lebih. Data dari lapangan menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani seperti telur dan ayam mulai menurun. Sementara permintaan terhadap bahan pangan nabati seperti tahu, tempe, dan sayuran lokal meningkat. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian pola makan akibat tekanan harga. Kenaikan harga sembako di berbagai daerah, termasuk Cikarang Selatan, menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan perilaku distribusi diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan kelancaran pasokan dan keterjangkauan harga. Masyarakat berharap agar langkah-langkah stabilisasi dapat segera dirasakan secara nyata, terutama oleh mereka yang paling terdampak. Demikian laporan kami pagi ini. Tetap bersama kami di NCBC Indonesia untuk informasi terkini lainnya. Sampai jumpa dan selamat pagi.